Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wa asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala anhu darsuna al-yawm nastamir ala al-bahth fil a'mal tashrifiyah la tanbaqi. Pertemuan hari ini berlangsung dengan membahas dan juga mengkaji tentang amal-amal mulia yang tidak terputus. Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma daraba ba'du ashabi an-nabi sallallahu alaihi wasallam qaba'ahu ala qabri wa huwa la ya'lam fa idza fihi insanun yaqra'u tabarakalladzi biyadihi al-mulk hatta khatama daraba jawi sahabat ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kajian para sahabatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khaba'ahu ing tendane ba'du ashab. Oke main ba'du ashab. Oleh dari kemah atau tenda ala kubrin ing atase kuburan. Wa huwa lan utawi ba'du ashab iku la ya'lamu ora ngerti sapa ba'du ashab. Ba'idan mongko dumadaan pilih iku tetap ing dalam kuburan insanun utawi manusia. Ba'idan mongko dumadaan pilih iku tetap ing dalam kuburan insanun utawi manusia. Ya qara'u kang maca sapa insan tabarakalladzi biyadihil mulk ing surat tabarakalladzi biyadihil mulk surat Tabarak hatta khatamah semoga akhirnya utawa khatam surat Tabarak. Di sini berbicara tentang amal-amal yang tidak terputus sama sekali, baik dia itu ketika hidup sampai mati. Walaupun dia sudah meninggal dunia, tapi tidak terputus. Apa yang tidak terputus yaitu pahala. Jadi ada suatu perbuatan di mana perbuatan ketika dilakukan di dunia, walaupun toh dia itu sudah meninggal, tetap pahala itu selalu mengalir padanya atau selalu didapatkan walaupun sudah meninggal. Hal tersebut berdasar dari sebagian sahabat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membuat kemah ataupun tenda di atas kuburan. Kalau sekarang yang efek ataupun kemah, dia nggak ngerti
Kalau di atas kuburan itu ternyata ada manusianya di dalamnya. Di dalam kuburan masih ada manusia. Di mana manusianya itu masih tetap bisa membaca atau membaca surat Al-Baqarah sampai akhir. Dengan peristiwa itu, akhirnya sebagian sahabat yang telah membuat tenda. Kalau doroba tadi biasanya kalian memberikan makna yaitu mukul. Di doroba bisa ndadekake atau bermakna ja'ala, menggawe, membuat, menjadikan. Di sini tentu kalau kita beri pengertian dengan memukul, sebagian sahabat memukul tendanya, ya tentunya tidak tepat. Maka yang tepat adalah sebagian sahabat membuat tenda. Ternyata di situ ada seorang yang membaca surat Al-Baqarah. Dengan peristiwa itu maka sebagian sahabat yang mengalami atau yang melakukan itu akhirnya sowan pada Rasulullah. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membayunjur sowan utawa teko sapa ba'du sahabat an-nabi ing kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala maqbayul matur, ya Rasulullah, ai utusane Allah. Darabtu gawe sapa ingsun. Qabai ing tenda ingsun utawa kemah ingsun. Ala qabri ing atase kuburan. Wa ana lan utawi ingsun iku la ahsibu orang nyono. Orang nyono atau orang ngira. Anahu teman setuhune kuburan. Faidan mongko kemadaan bihi iku tetep tinggal kuburan insan utawi manungsa. Ya karo maca sapa insan tabaraka ing surat tabar. Hatam sampai hatam sehingga hatam ngatamno ing tabar. Kemudian sebagian sahabat itu datang dan bilang kepada beliau, datang kepada Rasulullah, bilang kepada beliau, ya Rasulullah, saya telah membuat kemah ataupun tenda di atas kuburan. Saya nggak ngerti, saya nggak mengira. Ternyata di situ adalah kuburan. Di dalamnya ada seseorang membaca surat Al-Baqarah sampai akhir. Peristiwa itu disampaikan kepada beliau Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Faqala menjawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia utai peristiwa itu kalau kuburan sing dhuwure tinggi karo kepan iku almani'atu, pencegah, penghalang, pembela. Itu namanya pembela atau pencegah. Pembela apa? Pencegah apa? Melarang apa? Dia utawi almani'ah iku almunjiyatu kang nyelametake. Tunji kang nyelametake sapa mani'ah di ing insan min adzabil qabri sampai siksa kuburan. Rawahu Tirmidzi bisanadin hasan. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Sanad hasan adalah merupakan sanad yang berbeda dengan sahih. Hanya terpaut apanya? Atau mudhoti dobitnya lebih kurang daripada sah.
Akhirnya ketika Rasulullah mendapatkan laporan seperti itu, kemudian beliau menjawab, itu namanya mami'ah, pembela, penjaga. Apa itu mami'ah? Al-mami'ah atau al-munjiyatu tunjihi azabil qabr. Mami'ah adalah penyelamatan dari atau yang menyelamatkan dari siksa kubur. Jadi jelasnya bahwa di situ orang yang membaca tabarak itu bisa disebut sebagai orang yang melakukan untuk dirinya sendiri supaya selamat dari siksa kubur. Peristiwa seperti ini kemudian dibuat pegangan bahwa siapapun orang yang di situ ketika di dunianya banyak membaca surat Tabarak, maka surat Tabarak itu akan kembali kepada dirinya yang diri seseorang yang membaca. Maka seringkali setiap Jumat atau bahkan hari-hari atau bukannya hari-hari, setiap harinya supaya bisa membaca surat Tabarak, karena surat Tabarak itu mempunyai khususiyah, mempunyai keistimewaan, mempunyai kelebihan atau afdhaliyah. Siapapun yang itu sering membaca surat Tabarak, maka nantinya akan menjadi tameng dia dari siksaan kubur, sehingga dia selamat dari siksa kubur, tidak akan masuk neraka. Itu terbukti dan juga disaksikan oleh para sahabat. Bagian sahabat ketika dia membuat kemah di atas kuburan, ternyata orang yang biasa di dunianya itu membaca surat Tabarak sampai mati pun juga masih bisa membaca surat Tabarak. Dan keistimewaannya apa? Ya keistimewaannya tadi bisa menyelamatkan kepada seseorang si pembaca itu dari siksaan kubur. Maka para ulama telah memberikan suatu ijazah banyak-banyaklah membaca surat Tabarak. Tujuannya adalah supaya menjadi mami'ah kita. Apa mami'ah? Yaitu sesuatu yang bisa menyelamatkan dari siksaan kubur. Dengan pengertian apa yang dilakukan di dunia, mestinya ketika sudah mati sudah tidak ada lagi, tidak ada apa-apa. Tapi ternyata masih terbawa sampai dia mati atau di dalam kubur. Nah inilah yang namanya amal tersebut itu tidak akan terputus pahalanya. Di antaranya kemarin kita katakan bahwa amal yang tidak terputus yaitu ada 3: sedekahun jariyatun, al-ilmu yantafi'u bihi, wa waladun shalih. Nah dalam hadis ini termasuk kategori apa? Ya amalun shalih, ilmu yantafi'u bihi, karena dia memanfaatkan daripada ilmu yang dia ketahui kemudian membacanya, maka sampai pada mati, sampai pada akhir hayatnya atau bahkan sudah dia ada di dalam kubur tersebut masih tetap bermanfaat. Makanya saya sering membaca surat Tabarak. Nah tentunya siapa yang di dalam kubur masih hidup dan membaca surat Tabarak tersebut? Hadis berikutnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, al-anbiya'u ahya'un fi quburihim yusallun. Al-anbiya utawi para nabi iku ahya'un padha urip fi quburihim ing dalem kuburan anbiya yusalluna hale padha salat sapa anbiya. Ya tentunya orang yang di situ sudah berada di dalam kuburan,
masih membaca surat Tabarak dan lain sebagainya, termasuk para nabi. Karena para nabi walaupun dia jasadnya sudah tidak nampak nyawa ataupun sudah lepas daripada nyawa, tapi di dalam kuburan tersebut itu masih hidup, sehingga beliau itu mampu membaca surat Tabarak. Kemudian bagaimana kita tidak nabi? Beliau kan nabi, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita tidak yang dipilih oleh Allah sebagai nabi ataupun tentunya hal ini bisa ditafawuli, dioptimiskan pada diri kita semuanya. Kalau kita mau menjadi orang yang saleh, orang yang baik, selalu mematuhi daripada perintah Allah, menjauhi daripada larangannya, dan menjadikan diri kita sebagai manusia yang dicintai oleh Allah dengan memenuhi perintahnya, mematuhi perintahnya, itu akan bisa menerima sesuatu yang diterima oleh para nabi ini, adalah para aulia, para sholihin, para orang yang saleh, salehah. Tentu kalau dia itu di dunianya selalu membiasakan membaca tersebut, tapi dengan syarat apa yang menjadi perintah Allah selain membaca Tabarak tersebut itu bisa lebih sedikit, maka pada akhir kita tidak bisa meneruskan. Tapi dikatakan bahwa al-anbiya ahya fi kuburi, para nabi itu berbeda dengan orang biasa. Pada dasarnya para nabi semuanya masih hidup, para rasul semuanya masih hidup, walaupun jasadnya terpisah dengan beliau. Dimana bukti bahwa mereka nabi itu walaupun di dalam kuburan masjid juga bisa melakukan sholat. Bagaimana contoh ketika Rasulullah SAW melakukan Isra dan juga Mi'raj? Di perjalanan Isra dan juga di perjalanan Mi'raj, mari di dalam kitab Isra disebutkan bahwa beliau dari langit sampai itu menemui beberapa nabi, dan ketika mau masuk ke langit menutup diri lebih dahulu. Kemudian ditanya, siapa kamu? Saya diberi dengan siapa? Menunjukkan diri tapi padahal itu dilakukan oleh Rasulullah SAW bertemu dengan para anbiya. Itu ketika beliau melakukan Isra, yaitu tahun 10 itu tahun sekarang ada tahun 1940 berarti sudah 1331 tahun beliau melakukan Isra tersebut dan bertemu dengan para nabi. Ketika bertemu dengan para nabi, beliau tidak hanya bertemu saja, melihat saja, bahkan beliau juga berdialog. Bahkan juga terjadi negosiasi. Dan negosiasi itu dengan siapa Rasulullah bernegosiasi Rasulullah ketika Mi'raj. Di sini dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Imam Muslim. Maror itu lewat sofa itu alami usaha satu nabi juga. Indal kasih ini ono ing buat jadi tumpuan kopi. Kalau kasih dia indal kasih di ono ing tumpuan kopi. Al-Ahmad kan apa? Wa huwa utawi
Musa iku qa'imun ngadeg jumeneng. Yusolli alaihi salat sapa Nabi Musa fi qabrihi ing dalam kuburan. Rawahu Ahmad bin Muslim an-Nasai. Jadi ketika dia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat ketika Isra, perjalanan dari Makkah menuju Baitul Maqdis, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menemukan suatu gundukan ataupun tumpukan pasir merah. Di situ ternyata ada orang, siapa orang tersebut, dan orang itu berdiri melakukan sholat. Ternyata itu adalah kuburannya siapa? Kuburannya Nabi Musa alaihi. Jadi ketika Nabi Musa alaihi salam waktu Isra dan juga Mi'rajnya itu bisa bertemu dengan Rasulullah. Ketika di daratan bumi juga bertemu. Kemudian malamnya, satu malam itu tersebut Rasulullah diangkat dari situ, dari Baitul Maqdis menuju ke Sidratul Muntaha, ketemu lagi, bahkan beliau itu ada di sab berapa? Di langit berapa? Ada di langit yang ke-6. Akhirnya beliau Rasulullah SAW ketika Mi'rajnya itu berdialog dengan umat dan antam dapat apa? Dapat perintah 50 waktu dalam saja. Dan mungkin umat saya nggak mampu dan keinginan tadi Allah. Akhirnya Rasulullah SAW naik turun dan selalu berjalan dan bernegosiasi, baik negosiasinya dengan Allah dan juga negosiasinya dengan Nabi Musa alaihi, itu menunjukkan bahwa para nabi masih tetap itu dan mempunyai amal yang selalu mengalir pahalanya kepada diri. Dan kita sebagai manusia biasa, saya sampaikan, kalau kita mau menjadi manusia di mana nantinya amal perbuatan kita masih tetap berpahala, tetap kita bisa mengambil manfaatnya, walaupun kita tidak itu melakukan ketaatan sepenuhnya, lebih bisa memberikan kedisiplinan di dalam membaca surat tanda. Itu termasuk amal atas diri, yaitu amal-amal yang mulia, sehingga tidak memutuskan daripada hubungan vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hubungan vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala baik di masa kita hidup di dunia ini sampai akhir selalu terjadi. Ketika manusia tidak mau berhubungan secara vertikal dengan Allah secara langsung, dia tentunya sulit nantinya itu mempunyai amal yang bisa manfaat atau amal yang mulia yang mana pahalanya itu kita akan terpuruk. Maka kita harus selalu melakukan hubungan vertikal kepada Allah, langsung kepada Allah, dan kita selalu melakukan hubungan horizontal terhadap sesama manusia dengan seluruh kebaikan. Baik itu punya ilmu, kita amalkan ilmu, namanya horizontal. Kita punya harta, kita jariahkan. Kita punya tenaga, kita berikan kepada orang lain. Itu namanya horizontal. Nah, kalau kita mau melakukan seperti itu, tentunya akan kodim. Apa yang bisa terjadi? Yaitu pahala. Bagaimana para nabi? Para nabi hubungan vertikal sama Allah selalu intens. Para nabi hubungan secara horizontal juga selalu intens. Karena beliau-beliau itu adalah mendapatkan tugas untuk menyampaikan dan dakwah atau balagul mubin atau imbelah menyampaikan kepada manusia, yaitu horizontal. Makanya ketika kita hidup jangan merasalah aku tidak ganggu orang lain.
Yang penting awak diri orang menyakitkan orang lah. Nah, ya mana akan bisa dapat pahala yang mengalir? Harus kita tahu lingkungan, karena lingkungan kita akan bermanfaat kepada orang. Punya ilmu sedikit ya juga kita amalkan. Sebab apa? Memang ditegaskan di situ ilmu yuntafa'u bi yuntafa'u. Kita banyak-banyak ilmu tapi tidak mengamalkan sedikit pun apa yang kalian ketahui, kalian pelajari. Yang tidak gunanya. Tidak ada pahala. Dan itu anak-anakku semuanya, berapapun ilmu yang kalian dapatkan, hendaknya diamalkan supaya tidak putus bagaimana para nabi tadi. 11. Kalian putus dengan hubungan secara vertikal langsung kepada Allah, taat semuanya, dan juga hubungan secara horizontal sesama manusia harus dilakukan sehingga akan memiliki suatu amal perbuatan yang nantinya tidak akan terputus pahalanya ketika kita sudah meninggal atau di dalam makbah. Itu ini. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Orang-orang yang tadinya disebut mempunyai amal mulia dan tidak akan terputus pahalanya, tentunya mereka akan berada di dalam surga Allah, di dalam surga Allah. Maka ketika orang yang ketiga itu melakukan amal yang mulia, kemudian selamat dari siksa neraka, mana lagi tempatnya? Tempatnya adalah di surga. Lawan surga itu bagaimana bentuknya? Apa bagaimana perilakunya? Bagaimana ucapannya? Orang di surga sudah tidak ada beban untuk melakukan pekerjaan, tidak ada beban untuk melakukan hubungan secara horizontal, tidak ada beban untuk melakukan hubungan secara vertikal. Tapi yang ada apa? Yang ada dakwah utawi donga-dongane dherek kabeh. Dia itu dalam surga. Subhanakallahumma, maha suci panjenengan, Allahumma Gus. Jadi kalau sudah seperti itu, nikmatnya bukan main. Terus mari kalau kuburannya orang sekso, kemudian selalu mendapatkan kiriman. Kirimannya apa? Asupan ataupun makanan. Jadi jangan kamu kira bahwa orang yang sudah meninggal itu tanpa butuh asupan. Kalau kamu hidupnya butuh nasi, butuh ikan, apakah orang yang sudah meninggal tidak butuh apa-apa? Butuh makanan. Makanan dia gembol. Gembolnya gimana? Ya gembolnya ketika kamu dunia selalu aktif melakukan amal yang saleh, seperti baca surat Tabarak, melakukan tarawih. Lain kamu gembol, kamu bawa. Atau sebagai bekal nanti di makbarah. Sehingga kamu akan bisa memetik atau mengambil, memanfaatkan dan juga bisa mengkonsumsi dari ya, ketika orang sudah meninggal itu tetap masih. Karena wis ora iso. Karena kita manusia biasanya, karena kita manusia biasa tentu banyak maksiat. Kalau kita banyak maksiat tentunya siksa itu selalu ditrim. Nah, supaya kita tidak keluarganya ngirimi makanan supaya tidak lapar, tidak hancur. Keluarganya ngirimi apa? Makanan. Masa orang di kuburan dikirimi makanan? Ya kirimi makan, kamu buat makanan. Setelah kamu buat makanan, undang uang dok kondo.
no gimana ya, supaya jadi ngirimi makan. Soalnya orang di kuburan juga butuh makan. Orang kertas butuh makan. Karena bapakmu ibumu untuk kuburan orang untuk dikirimi makanan, ya udah, maksudnya udah ya berdasarkan. Nah, supaya kamu itu sebagaimana anak yang di situ disebut waladun sholihun yad'ulah. Itu gimana kedudukannya? Adalah anak yang soleh mendoakan kepada kedua orang tua, ya di situ. Karena kamu orang iso nggih makanan, orang iso ngundang tahlilan, awas berkah, yuk kamu sendiri bertahlil terus dikirim nombornya bapak ibu. Ya supaya makanannya akeh, diundang wong akeh. Aja undang siji lho. Loro lan wis iso yo diundang di WA. Lah supaya lebih banyak lagi apa? Ketika undang mangane yo aja sepuh iwak pitik 10 dibagi siji dibagi 20. Nah, ayo desa kan pitik siji dibagi 20 berkah. Lah supaya kirimane bapakmu akeh, yo dikirim paling ora seperempat, orang iso seperempat, separuh, orang iso separuh, pitik siji sak gelang, no. Supaya sangune bapakmu, sangune wong tua iku dan ora iso memang lunga dhewe terus saat setiap waktu untuk orang tua. Itu waladun sholihun yad'ulah. Kalau yang apa yang dikatakan dalam hadis sebelumnya itu adalah apa? Itu adalah al-ilmu bintafa'u. Jadi semuanya bukan hanya yang dibawa oleh orang tua ketika masih hidup, tapi dengan peninggalan kalian sebagai anak atau putra saleh, itu pun juga bisa menjadikan pahala selalu diterima oleh orang tua. Ya masa kamu bisa dikatakan anak saya soleh, tapi orang tahu bunga orang tua bisa enggak? Makanya kadang-kadang orang tua dahulu, orang dahulu harus digawani akeh orang putih nak tahlilan ngundang wong akeh. Kalau berkat ya saya nabi. Mulanya nih antaranya orang desa dengan orang kota itu berbeda tempatnya. Soalnya orang desa itu awet berkat sedikit harus, padahal pahalanya itu kembali kepada orang tua. Nah, mulanya kue senajan orang desa nak jaluk berkat, kue jaluk tulungan bunga kanggo wong tuamu. Yo gawe berkat sing api paling ora dhewe seperempat. Ojo seperempat dadi 5. Itu sebagai berarti wong dijual kan. Ketika marah orang tua itu meninggal, kamu mlebu swarga. Lah nek swarga tidak akan ditutup itu semuanya. Bahkan yang ada pada Allahu fiya subhanakallahumma. Dia selalu berdoa kepada Allah, selalu membaca tasbih, menghadiri Allah, kemuliaan Allah, sangat tidak bayangkan. Wakahiyatuhum dan penghormatan dheweke kabeh. Dia itu dari swarga, selamat. Jadi sambutan dengan penghormatan, sambutannya selalu, penyambutannya atau penghormatannya selalu dengan kalimat mudah-mudahan selamat. Senajan wis enak kepenak menggone dosa, tapi selalu berdoa itu mudah-mudahan selamat. Wa akhiru da'wahum
lan akhir dinane dheweke kabeh alhamdulillahi rabbil alamin. Wa annal hamda sakuni Allah teman sakuni puji iku lillahi rabbil alamin akan mengulangi. Akhir di dalam itu semuanya selalu berdoa alhamdulillah rabbil alamin. Maka kalian ketika berada di dunia untuk bisa membiasakan itu semuanya supaya kita bisa menjadi ahli surga. Soalnya ucapannya subhanallah, assalamualaikum terus, dan juga alhamdulillah. Harus rambung nikmat alhamdulillah. Lah kamu di dunia tidak pernah membaca salah. Gimana? Ya sudah, tidak akan jadi ahli surga, luar biasa. Nah kepengen ahli surga ya selalu mengatakan assalamualaikum, malah tepuk tangan, malah tos. Ya. Itu bisa diambil pengertian apa yang dilakukan di dunia itu pun sudah menjadi tadinya dari akhir. Orang tahu salah, salah. Apa nopo telepon halo, oh ya assalamualaikum tidak salah. Itu sebab orang ahli surga itu selalu bersalam, selalu bertasbih. Kamu melihat sesuatu yang indah, jangan sebuah lagi. Ya wes, tidak akan melihat keindahan lagi di surga. Nah, kalau kamu melihat keindahan di dunia, kenapa orang surga itu selalu baca tasbih? Karena surga itu sangat indah. Karena surga itu sangat bagus sekali pandangannya, nikmat sekali kehidupannya, mulai dari minumannya, makanannya, tempatnya, sampai pada apa yang bisa dibuat kebanggaan manusia di dunia dalam mencari cinta itu tidak akan berkurang, bahkan akan melebihi. Baik kalian di dunia akan mencari orang istri satu saja, umpama mampu beristri dua, biar juga tidak mengiwu. Tapi di akhirat nanti mau berapa? Pasti kuat, pasti bisa, pasti terpenuh. Nak dunia lagi akeh oleh digelengi tanggane, bojone dan terang. Nah, ora tahu kok. Itu pada umumnya. Makanya tadi al-amal idza mata dan qata amalu ila nikah. Nanti kita diberi Allah Subhanahu wa taala lapang dalam rezeki kita, ya hendaknya harus menyisihkan sebagian daripada harta untuk cari dan membangun masjid, membangun mushola, membangun madrasah. Coba lagi titi-titi karo bapake ini kon bayar SPP malah dikemplang digowo nang kantin, digowo buku pulsa. Ya sudah, jangan berharap akan merasakan nikmat subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Harus go pulsa, mau ngebel karo kancane, halo piye ora pernah pulsa assalamualaikum. Ya tidak saja. Maka semuanya itu cermin ketika dia melakukan dulu. Kalau di dunianya baik, tentunya di kelak nanti dia akan tiba-tiba. Nah sekolah yang benar, sama yang benar, dirasakan sendiri. Kenapa hal itu disampaikan dan kita harus percaya? Seperti orang kalau tidak percaya itu, ya tidak akan bisa merasakan kenikmatan itu. Makanya iman itu sangat hitung. Nah, iman itu harus diwujudkan dengan perbuatan. Iman itu harus diwujudkan dengan akwalnya dan akwali.
Ad-darsul hadi asar. Utawi pelajaran kang kaping 11. Al-isyhadu 'alal mayyit. Al-isyhadu lil mayyit. Utawi saksi lil mayyit mana. Pelajaran ke-11 ini berbicara kesaksian kita pada mayit. Apakah mayit perlu disaksikan? Perlu. Karena mayit jadi mayit tadinya hidup. Karena tadinya hidup mesti melakukan sesuatu yang positif dan juga sesuatu yang negatif. Ketika positifnya lebih baik, tentunya kita harus bersaksi termasuk orang itu baik apa buruk. Kalau yang negatifnya itu lebih banyak, apakah kita mengatakan orang itu baik? Tentunya tidak. Maka kesaksian. Kalau nanti di akhirat sudah yang menjadi saksi adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika kamu dihantarkan ke makam atau ke maqbarah, itu yang butuh kesaksian daripada teman atau handai taulan dan sebagainya. Nah, ketika kesaksian itu diberikan kepada seseorang yang sudah meninggal, maka itu sebagai penentu. Nantinya dia itu akan masuk surga atau masuk neraka. Itu kesaksian. Makanya banyak sekali orang yang sudah meninggal kadang-kadang digeromongi, wantes kowe kelakuanmu ngono ya. Sing apik pantes ya, perilakunya baik, dermawan. Tapi dermawan ketika dia dalam niatnya, walaupun di dalam niatnya itu bukan ikhlas atau bahkan karena sesuatu, tapi orang yang akan bersaksi tetap itu. Makanya akan menjadi sesuai dengan kesaksian manusia yang kita. Ana inda dhanni abdi bi. Ana utawi ingsun inda dhanni duweni penyono abdi ing kawula ingsun bi kelawan ingsun. Hadisun qudsi. Apa hadis qudsi? Hadis qudsi adalah hadis isinya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi yang mengatakan atau kaulnya adalah dari beliau dengan Rasulullah. Allah telah bersabda, saya berbaik sangka kepada hamba. Saya berbaik sangka kepada hamba. Artinya apa saya berbaik sangka kepada hamba? Hambaku semuanya tetap saya anggap baik. Namun ketika mereka itu melakukan keburukan, benar-benar melakukan maksiat, benar-benar melakukan kejahatan, dia tidak akan dikira bahwa dia itu baik. Makanya dalam bahasa hukum jangan berburuk dalam bahasa hukum kita harus tidak boleh berperasaan. Kita harus positifkan. Kalau sudah ternyata dia itu buruk, ya harus kita katakan buruk. Maka Allah Subhanahu wa taala selalu melihat kalian itu baik. Karena apa? Berharap kalian semuanya menjadi manusia yang baik. Tapi jadi manusia ternyata kamu tidak pernah melakukan namanya sholat, zakat, dan seterusnya. Apa bisa dikatakan baik? Apakah Allah mengatakan kamu baik? Tidak. Karena perilaku sendiri yang menunjukkan dan memperlihatkan kita mau melakukan perintah. Dan ketika kamu tidak melakukan, ya itu benar-benar baik.
Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peluang waktu. Kalau kamu sekarang tidak mau kembali melakukan kebaikan, kembali meninggalkan kejahatan, utamanya perintah bagaimana sholat, sebagainya, zakat dan juga puasa. Kalau mau bertobat, ya tentunya akan diterima. Oleh sebab itu Allah mengatakan saya selalu berprasangka baik ataupun husnul. Sebab prasangka buruk saja itu sudah dosa. Prasangka buruk saja itu sudah dosa. Allah tidak akan mengampuni kepada hamba-Nya sesuatu perbuatan yang mengandung dosa. Lalu memerintahkan sesuatu yang positif atau positif kan? Buat belerap kayak orang tahu sholat tetap dianggap baik. Kan ternyata orang sholat, dia baru dia betul-betul bahwa dia bukan orang baik. Itu adalah anak indah di saya selalu bersangka saya itu Allah berprasangka baik, berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu. Oleh sebab itu maka setiap orang meninggal dunia dibutuhkan kesaksian. Baik kesaksian itu disaksikan satu orang barang itu. Bagaimana orang itu memberikan kesaksian kepada yang sudah meninggal dunia ini? Makanya kita harus mempersiapkan diri ketika kita mulai bisa bermuasyarah atau bermuamalah, bekerja sama dalam suatu hubungan dengan siapapun. Kita harus apalagi hubungan manusia dan apalagi hubungan kepada Allah Subhanahu. Harus kita usahakan sebaik-baik mungkin, sepatuh-patuhnya kalau kita kalau berusaha sebaik-baik kita. Bujana anakku dan dari semuanya menjadi manusia yang berguna sampai di hari kelak nanti tetap memberi manfaat dari atas perbuatan hari-hari semuanya. Amin Allahumma wa sallallahu